baru. Nah, setelah ini kami terus berprogres. Itulah kita hantarkan pada momen 8 November adanya acara Rakapolda. Semakin gencar ke sini, seperti yang pernah saya laporkan dengan rekan-rekan sekalian. Nah, kita mengambil langkah-langkah melebar ke sayap kiri dan kanan. Itulah kita pertemuan dengan Ibu Putih pada saat tanggal 21 Desember yang lalu. Ini Bang Han, laporan terakhir progres kami. Kami sudah menyerahkan Ida Taufik, Wanlis, dan teman-teman yang menyerahkan. Lalu kemudian kami juga beraudensi dengan Pak Kepala Dinas Dikbud dipimpin Bang Nano. Kami mengatakan ini juga ranah beliau kan, Bung Oli ya, karena memang mereka yang menyangkut kebudayaan. Sambutan mereka semua respeknya bagus. Nah, terakhir kemarin dengan Bung Sultan. Jadi kalau dikatakan kedatangan Bang Han hari ini pucuk dicinta, pulang rindu. Nah, Bang Han, kami mengembalikan lagi progres kami ini untuk bagaimana arah dan petunjuk selanjutnya. Nah ini sebenarnya banyak yang bagaimana caranya diorama ini pada ikon. Ya, harus jadi. Harus jadi. Ini ikon. Benar kata berusukan. Aku pernah ke Bengkulu loh, tapi dia foto di Pantai Panjang, ya Pantai Surya Indonesia. Hutan Surya Indonesia. Tapi kalau berfoto di depan diorama ada lambang Fatmawati, oh Bengkulu. Ini yang sebenarnya yang kami minta dengan bahan bagaimana caranya bisa jadi, jangan hanya lip service. Iya, betul. Selama ini saya lip service. Ya, silakan nanti kita. Ya, alhamdulillah kami merespon sangat terima kasih atas forum ini disambut baik dengan Bang Han sebagai tokoh juga di dulu yang tidak asing bagi generasi milenial maupun generasi yang sebelumnya. Jadi kami pengen itu Bang, ada beberapa hal. Jadi kami ini kan seperti Indo Taufik, dan ini kan menuju ujung-ujung usia produktif. Nah, kalau tidak berbuat untuk Bengkulu, kapan lagi? Kalau tidak kita siapa lagi? Kalau tidak ini ke Bilo lagi. Jadi ada beberapa yang perlu kita daya ungkit, daya nendang untuk membumingkan dan membumikan Bengkulu ini di kancah nasional. Pertama adalah menggiatkan transformasi edukasi bagi generasi selanjutnya. Yang kedua, membumingkan, melejitkan transformasi eksistensi Bangka Uni. Yang ketiga adalah membumikan transformasi daripada literasi. Nah, kami pengen orang belum sampai ke Bengkulu sebelum dia mengunjungi masuk ke dalam diorama. Orang belum sampai ke Bengkulu kalau belum memakai kain besurek. Ya. Orang belum sampai ke Bengkulu kalau belum cicip kopi Bengkulu. Nah, 3 item inilah yang perlu mungkin untuk tahap awal mengenalkan Bangka Uni di kancah nasional, bahkan internasional. Belum lagi pernak-pernik yang di belakang. Jadi bahkan kami mohon dukungan agar proyeksi, kemudian program, kemudian adik sanak kita ini bisa berkembang. Benar kata Dang Nano tadi, kalau kita mengandalkan sumber daya alam sudah terkikis dan sebentar lagi punah. Tapi kalau menggali eksistensi wisata, tradisi, budaya, bukan malah habis tapi malah membesar. Nah, jadi mudah-mudahan ini akan memunculkan giat-geliat masyarakat untuk meningkatkan potensinya di bidang UKM. Kemudian ada yang misalnya sudah digaung-gaungkan pakaian adat, pakaian Melayu, pakaian Nanjak, kemudian Detar. Ini akan muncul masyarakat-masyarakat berdikari yang tidak selalu menyusu kepada pemerintah. Mereka akan mengolah itu menjadi usaha produktif. Nah, kemudian juga sanggar-sanggar seni budaya. Kemudian juga tadi yang sudah kita bahas,
bahwa pemangku adat kita ini itu naikkan marwahnya. Ya. Kalau dahulu kan pemangku adat juga sebagai ulama, juga sebagai umara, juga sebagai kadi, bukan hanya sekedar kenal dengan diajak itu acara nikahan saja, acara gelar-gelar adat saja, jadi mengembang. Jadi memang potensinya seperti itu, menyelesaikan masalah konflik rumah tangga, kemudian konflik-konflik sosial. Jadi tidak harus selalu karena hukum langsung. Titik nol Bengkulu itu maju agar supaya jangan seperti selama inilah, seperti bilang senior saya nih Kang Romi, tinggalan begini begitu, padahal potensi sangat banyak. Orang-orang pintar di Bengkulu ini kan sangat banyak, sebenarnya sangat banyak. Beda dengan tahun dulu, masa-masa Soekarno berperan sekali orang dari Bengkulu ini, sangat berperan. Nah, setelah masa-masa itu hilang, ya, mungkin dengan didirikannya museum ini nanti, ini akan jadi awal kembalinya lagi tampuk Bangkahulu Tinggi ini untuk di kancah nasional maupun internasional. Mungkin dengan didirikannya nanti museum internasional ini, diorama ini akan mendatangkan pariwisata, ya kan, perubahan ekonomi, ya kan? Mungkin nanti akan berkembang pembangunan yang lain, mungkin pelabuhan laut internasional, ya kan. Istilahnya biar pariwisatanya semakin maju. Sebab kalau menjual alam pantai aja ini tempat orang juga banyak kan, seperti di Bali, di Lampung, di Padang. Dan saya ini kebetulan usaha saya di bisnis perhotelan. Nah, saya lihat tamu-tamu ini yang datang ke Bengkulu ini cuma dari Linggau, dari Palembang, terus sebagian Jambi. Lain dari itu boleh dibilang tidak ada. Nah itu, jadi artinya mereka ini dari sungai, wisata sungai, pengen dari laut. Nah itu aja, saya perhatikan itu, kebanyakan itu. Nah mungkin dengan berdirinya nanti museum ini bisa jadi ibaratnya pemasukan lah bagi provinsi Bengkulu. Saya harap itu saja Bang. Ya. Sedikit Jambi paling sebatas Sarulang. Kenyataannya seperti itu. Tamu-tamu yang masuk seperti itu. Untuk tamu-tamu yang dari Jakarta itu sangat sedikit. Tamu Bengkulu, saya beraktivitas di industri pariwisata dari 2015 yang lalu. Tamu yang masuk ke Bengkulu kalau untuk Jakarta, untuk Pulau Jawa itu adalah kunjungan kerja. Yang murni untuk berwisata. Sangat sedikit. Apalagi kalau kita bicara tamu internasional. Tamu internasional 1 tahun 10 kali sudah lumayan. Karena memang itulah kenyataannya untuk kami yang hidup di industri pariwisata. Dan kami sih berharap bahwa di industri pariwisata bisa ada kebangkitan yang baru. Setelah COVID, kami sih berharap kita sama-sama riset. Di posisi 0, kalau Pertamina kan dimulai dari angka 0, kita sama-sama dimulai dari angka 0. Tapi sepertinya Bengkulu ketinggalan lagi. 0, Itu dimulai dari angka minus. Jadi kami pun di industri pariwisata, setelah saya diskusi dengan beberapa rekan-rekan di industri pariwisata, sangat mendukung. Dan kebetulan baik itu dari organisasi saya, Bengkulu Heritage Society, kami ingin bahwa Fatmawati ini bukan hanya sebagai simbol. Selama ini kita tahu Fatmawati hanya seorang penjahit bendera. Tapi kiprah apa lagi yang diberikan Fatmawati untuk negara ini? Kiprah apa yang diberikan Fatmawati kepada Bengkulu? Yang itu yang masih belum tergali. Dan semoga dengan adanya diorama ini, kiprah ini dapat diangkat dan masyarakat Bengkulu dapat mengetahui dan dapat membanggakan bahwa kita adalah bagian dari Ibu Fatmawati, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan kita sama-sama berasal dari Bengkulu yang semuanya ada
Mau lawan ada, mau gunung ada, mau pahlawan kita ada. Dan terutama gimana semangat Fatmawati sebagai perempuan yang anti poligami. Nah, itu berdampak positif untuk kepada teman-teman di khususnya rekan-rekan kita yang bekerja untuk kesetaraan gender. Itu saja. Terima kasih. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallah ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, pertama saya sangat berterima kasih sekali pada kesempatan ini bisa bicaralah dengan sanak-sanak semua ini. Jadi sudah dikondisikan dengan Adinda Rafiq, walaupun kesempatan pertemuan ini terkesan dadakan. Jadi, tapi apapun itu, kita bagi saya pribadi sangat bersyukur bisa bertemu dengan sanak-sanak semua. Kemudian kembali ke topik pembahasan. Pembuatan diorama Fatmawati. Nah, wacana ini sudah bergulir lama, dalam hampir setahun. Mungkin lebih kurang setahun ya, Adinda Rafiq. Jadi sejak mulai berinteraksi, walaupun itu di dalam grup-grup WA saja, akhirnya itu mengerucut pertemuan dengan Adinda Rafiq langsung. Menceritakan sedikit tentang apa rencana pembangunan diorama Fatmawati ke depannya, kemudian bentuknya seperti apa. Nah, itu. Nah, setelah itu baru wacana ini kita bawa ke Jakarta. Kenapa saya berani bawa? Karena saya sangat tertarik sekali dalam hal ini. Tadi saya sudah cerita sedikit kalau untuk urusan wisata, budaya. Nah, tadi khusus saya sudah pernah bawakan budaya di jantung kota Jakarta. Karena saya dalam bidang budaya ini, ya katakanlah satu bahasa, satu hati, seperti apa yang sudah dibicarakan oleh sanak-sanak semua. Jadi tadi sudah terlintas bahwa budaya ini adalah cerminan karakter suatu bangsa. Nah, ini yang kita harus tumbuh kembangkan. Kalau tidak dikembangkan, lama-lama akan pudar, rudap, kata bahasa daerah, dan mati. Jadi tidak ada sejarah lagi yang bisa dilihatkan. Jadi ada beberapa pepatah yang memang betul. Artinya kalau sejarah itu orang yang tidak mengerti sejarah, artinya orang yang tidak bisa memandang masa depan. Nah, seperti itulah kira-kira begitu. Nah, kembali ke fokus, memang saya menyambut baik sekali semenjak kita bertemu dengan Adinda Rafiq pada lebih kurang tahun yang lalu. Itu wacana ini sudah terus saya gulirkan di Jakarta. Kebetulan saya tergabung dalam organisasi yang namanya Badan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu. Itu membawahi kegiatan-kegiatan di 9 kabupaten dan kota. Katakanlah organisasi ini isinya ini adalah orang-orang dari 9 kabupaten dan kota itu. Jadi terserap budaya-budaya atau ada permasalahan-permasalahan di setiap kabupaten itu akan terserap di sini. Nah, ini yang pertama saya bawakan waktu itu, wacana ini di Badan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu. Kemudian karena Badan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu ini BMMPB, namanya singkatnya BMMPB, ini juga bekerja sama dengan Yayasan Fatmawati. Nah, ini kan nyambung ini awalnya. Nah, saya juga jumpa dengan beberapa pengurus Yayasan Fatmawati karena kita setiap ada kegiatan di kedua belah pihak, baik itu kegiatan
BMMPB maupun kegiatan Yayasan Fatmawati, kita saling terlibat keduanya dan saling mendukung. Nah, waktu itu direspon baik juga, baik itu dari BMMPB maupun dari Yayasan Fatmawati. Nah, setelah berkembang, ya memang ini kan katakanlah rencana besar. Karena tidak kecil juga, karena ini kan melibatkan beberapa orang, ya, melibatkan beberapa instansi. Nah, tentunya ya kita memang harus perjuangkan ini. Cuman selama ini memang ada perkembangan-perkembangan terus, ya. Kita sudah jalin dengan provinsi. Waktu itu Adinda Ropik sudah bahas tadi sebelumnya bahwa kita sudah sampai ke provinsi, sudah sampai ke Pak Gubernur. Mereka juga menyambut baik untuk ini. Nah, tapi di dalam perjalanan ini kita perlu, katakanlah tadi Adinda Ropik sudah singgung, kita menambah sayap-sayap supaya terbangnya ini kuat. Nah, itulah intinya itu. Jadi saya sangat menyambut baik sekali ada forum Bengkulu Peduli. Oh, ini bagus sekali. Jadi apalagi ini ya kaitannya dengan budaya. Nah, ini yang kalau dari pihak kami BMMPB sudah sangat apresiasi sekali. Dari pihak Yayasan Fatmawati juga sudah katakanlah meng-approve itu, sudah kita rapat beberapa kali lah ya waktu itu. Nah, kalau ada pihak Bengkulu Peduli yang mewakili masyarakat budaya di Bengkulu, wah itu akan sayapnya tambah lagi tuh. Ya mungkin tadi 2, 3, mungkin yang ini pengendali ekor 1. Ini lewat. Kalau ibaratnya tuh kalau burung itu kan kendalinya tuh kan ada di belakang nih. Kalau mau ke kiri, nanti ekornya ke sana sedikit barangkali kan begitu. Nah, kira-kira gambarannya begitu. Ini fungsinya Bengkulu Peduli. Nah, selama ini kita masih, kalau saya lihat masih, ya mau dibilang belum terlalu maksimal, tidak juga. Karena kami sudah berjuang terus. Berjuang terus, artinya saya sudah nyusun program-program, Adinda Ropik sudah buat rencana-rencana apa kerjanya, kemudian dari segi struktur-struktur yang akan dibuat itu, planning bangunan dan lain-lain. Bahkan di Jakarta kita rembukan kita akan tambah beberapa di dalam itu nanti, semacam teater itu kita sudah meeting rapat, sudah berkali-kali di Jakarta. Nah, itulah. Nah, kalau saya lihat probability-nya, kemungkinan untuk mengegolkan ini antara Jakarta dan Bengkulu, mungkin lebih pasnya itu di Bengkulu ini mesti kalau kemarin itu ya, kalau saya lihat ini, ibaratnya 2 Jakarta, 1 Bengkulu. Jadi masih katakanlah 70-30 lah barangkali kan, 70 Jakarta, Bengkulunya 30. Nah, sejak kehadiran Bengkulu Peduli barangkali pas itu 50-50, kita insya Allah bisa jalan. Amin. Ya, itu menurut saya. Nah, kalau masalah kami di Jakarta, tidak usah khawatir, kami mensupport penuh. Tadi sudah cerita panjang, saya tidak perlu cerita lagi pentingnya daripada Fatmawati diorama itu sendiri. Jelas, ikon kita Bengkulu. Bengkulu ini yang orang pasti ingat Ibu Fatmawati, merah putih. Orang ingat bendera merah putih, orang akan ingat Fatmawati. Orang ingat Fatmawati, pasti, oh ini Bengkulu, kan begitu. Maksudnya kita main orang itu kita setel dulu. Supaya ya terbentuk lah begitu ya. Kayak orang minum nih sekarang nih. Orang mau minum Ades Aqua juga dibilang, kan seperti itu ya. Itu contoh saja. Nah, ini yang kita ciptakan dulu untuk terus meningkatkan potensial Bengkulu ini ya. Terutama adalah hal wisata. Kalau ini bidangnya wisata lah ya. Tadi kaitannya untuk tadi kalau dilihat tadi banyak bahas masalah perhotelan karena banyak yang berbisnis di hotel barangkali ya. Ada 2 saya lihat kan. Ya jelas. Itu yang tempat lokasi di situ saya juga sudah masuk. Okupansi hotel di Bengkulu ini tertinggi se-Sumatera. Betul Pak, saya apresiasi sekali itu. Carilah Sabtu malam Minggu. Rata-rata penuh, Pak. Hotel-hotel kecil di pinggir-pinggir itu penuh. Ya, jadi apa artinya kan? Nah, potensial Bengkulu ini untuk ditingkatkan lagi di bidang wisata itu pas. Apalagi sebentar tol kita sudah terbuka ke arah Palembang. Tadi Pak Taufik sudah bilang, dari data Pak Taufik itu yang banyak dari arah-arah Palembang, Jambi kan mungkin ya.
Nah, kalau tol sudah terbuka Linggau kan cepat sekali. Iya. Jadi kita jangan, artinya ini harus jadi, kalau menurut saya harus jadi. Tidak ada satu orang pun yang akan berpikir bahwa pembuatan diorama Fatmawati itu tidak ada gunanya. Itu jelas. Bagi orang Bengkulu asli ya. Ya, gitu. Jadi kita memang ya kita cari strateginya. Apa yang kita lakukan nanti kita rembukan jangka panjang. Ya. Kalau kita di Jakarta, kita sudah siap. Kemarin ada berurusan dengan provinsi, nama-nama yang disebutkan Adinda Taufik sudah juga dibuat secara SK-nya. Ya, cuman entah ngapa kita ini masih mungkin tadi yang saya bilang perimbangannya masih 70-30 tadi. Nah, ini kalau udah 50-50 pas ini. Saya berharap sekali. Jadi apa-apa nanti saya sebagai katakanlah di Jakarta ya. Tadi kan sudah banyak cerita, sudah melibatkan A, sudah melibatkan B. Ah, ini orang A, B ini potensial di Jakarta. Ya, melibatkan anak orang yang langsung berhubungan di situ, dia jadi anggota dewan juga di sana, saya tahu juga itu. Jadi artinya kalau kita katakanlah ini ya, kita kalau untuk di jalan, kalau kira-kira jalan ini agak sulit, kita mesti pikirkan jalan lain harus kita tembus. Kan gitu, itu alternatif. Kan begitu. Ya kita melihat dari BMMPB, saya orang BMMPB, membantu juga di Yayasan Fatmawati. Terkadang juga banyak kesibukan yang lain di bidang-bidang kegiatan budaya lain, kan begitu kan. Terus kadang-kadang mau nembusnya juga ada mentok tembok juga, kan begitu. Nah kalau ini kan sudah banyak jalannya. Tadi udah sebut nama A, nama B tadi. Ya, itu orang-orang potensial dan orang cukup berpengaruh di Gedung Bulat di Jakarta itu. Dan bisa langsung akses ke penguasa. Itu akan lebih cepat. Ya, jadi saya 100% support, saya siap memfasilitasi di Jakarta. Untuk pertemuan-pertemuan saya mendampingi, kira-kira untuk meyakinkan orang-orang Jakarta itu saya siap 100%. Ya, karena ini ya tempat